Ya, karena ini peristiwa berkesan dalam hidup saya. Masing-masing mungkin dari sebelah sini dulu ya. Tolong pura-pura bahagia. Baik, sebelah sini 1, 2, 3. Yang atas walaupun silau, mudah-mudahan kelihatan. Iya. Sekarang sebelah tengah ya. Ingat, apapun problem Anda, tolong hari ini pura-pura bahagia. Sini. Iya. Sebelah sini juga. Baik, yang di belakang yang kelihatan kecil, jangan berkecil hati juga. Toh foto ini habis ini saya hapus kok. Enggak, saya simpan. Baik. Saya senang sekali berada di tempat ini karena setiap kali ada yang membuat buku dan bercerita tentang perjalanan hidupnya, saya senang sekali. Kenapa? Karena saya termasuk orang yang belajar dari pengalaman hidup seseorang. Semakin banyak orang menulis buku, semakin banyak orang bercerita tentang perjalanan hidupnya, semakin kaya dan semakin baik bagi generasi muda untuk belajar, ya. Jadi Bapak Ibu kalau bisa semua bikin buku ya. Ya, paling tidak untuk anak cucu nanti. Karena apa? Karena begini, saya sering keliling ke berbagai daerah di Indonesia dan saya sedih sekali melihat anak-anak di daerah, anak-anak petani, anak tukang becak, anak penjual jamu itu tidak berani bermimpi tinggi-tinggi. Kadang-kadang orang tuanya juga bilang, "Sudahlah nak, jangan terlalu bermimpi untuk bisa sekolah di kedokteran. Jangan bermimpi kamu nanti bisa sukses sebagai pengusaha dan lain-lain." Kenapa? Karena orang tuanya merasa dia hanya secara ekonomi hanya sebatas itu, terbatas sekali. Kemudian pendidikan, banyak juga orang tua yang pendidikannya rendah dan merasa kemudian anak-anaknya tidak akan bisa sekolah lebih tinggi atau paling tinggi ya kalau dia SD ya anaknya SMA udah hebat. Jadi pandangan semacam ini masih ada Bapak Ibu sekalian di daerah-daerah, apalagi kalau saya di daerah tertinggal ya, daerah terjauh, daerah teraniaya, daerah yang termenderita itu banyak anak-anak yang tidak berani bermimpi terlalu tinggi. Jadi kisah hari ini adalah pembelajaran bagi kita semua dan para orang tua. Nanti ketika bercerita kepada anak-anaknya, jangan matikan mimpi anak-anak. Bung Karno selalu bilang, bermimpilah setinggi langit. Kalau engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Artinya biarkan anak-anak kita bermimpi, kemudian ingin mewujudkan mimpinya, apapun mimpi dia. Nah hari ini kita melihat atau mendengarkan cerita tentang seorang anak karo, anak dari keluarga boleh dibilang miskin, yang kemudian dalam perjuangan yang penuh dengan onak dan duri dan tantangan bisa seperti hari ini. Nah, ini adalah cerita yang menurut saya kick Andy banget ya. Jadi saya semangat sekali karena di kick Andy saya sering mengangkat. Terakhir saya angkat cerita tentang seorang anak pemulung. Janda pemulung tapi anaknya S2. Waktu saya wawancara saya bilang, teman-temanmu, dosenmu, gurumu tahu nggak kamu anaknya pemulung? Tahu. Kamu malu nggak punya orang tua pemulung? Oh tidak, saya bangga. Saya bahkan sangat bangga pada ibu saya. Dan saya tidak pernah menutup-nutupi bahwa saya memang anak pemulung. Dan ibunya masih jadi pemulung sampai hari ini. Nah itu menurut saya nilai bagaimana ibu yang pemulung dia berjuang agar anaknya bisa terus sekolah setinggi-tingginya walaupun ibunya harus jadi pemulung. Kemudian yang kedua, sang anak dengan nilai-nilai yang diberikan oleh orang tuanya tidak malu bahwa orang tuanya pemulung. Dan cerita ini banyak sekali di Kick Andy. Makanya nonton Kick Andy dong, ya. Jangan yang itu lagi. Baik, ini saatnya kita mendengar. Oh, tunggu dulu. Salah satu yang saya sering ceritakan dalam
berbagai pertemuan saya dengan anak-anak muda, kisah seorang anak miskin lagi nih, yang umur 13 tahun sudah merantau, keluar dari rumahnya berjuang jadi tukang cuci mobil, ya, macam-macam pekerjaan yang dilakukannya. Tapi kalau Anda ke Bali, siapa yang kalau ke Bali mampir di oleh Krishna? Nah, kita sambut dan kita berikan aplaus yang meriah untuk Aji Cok. Iya. Kenapa saya pakai kupluk hari ini? Karena saya tahu Aji Cok datang, jadi jangan ada dua lampu taman di sini. Baik, Aji Cok kisahnya menarik. Bukunya juga diterbitkan dan saya dengar memang terinspirasi juga ya. Pak Ramlan juga tergerak hatinya untuk ya. Tadinya katanya susah juga membujuk Pak Ramlan untuk menceritakan kisah hidupnya. Karena kadang-kadang kita malu pada masa lalu kita. Saya dulu malu punya ayah tukang betulin mesin tik, punya ibu tukang jahit. Tapi setelah saya dewasa, setelah saya memahami apa yang terjadi di dalam kehidupan kami, saya baru menyesal kenapa dulu saya malu punya ayah, punya ibu seperti itu. Padahal nilai-nilai yang mereka turunkan sampai hari ini yang membentuk karakter saya, membentuk kehidupan saya, dan yang membuat saya bisa seperti sekarang keluar dari kemiskinan. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang saat ini merasa bahwa aku pendidikannya kurang, aku mungkin tidak punya status sosial dan ekonomi yang baik di masyarakat, jangan sekali-sekali merasa bahwa aku tidak berguna. Anak-anakku pasti memiliki warisan nilai dari apa yang kita kerjakan, apa yang kita sampaikan hari ini. Baik, tidak berpanjang-panjang, kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah, Ramlan Ginting. Mencari tangganya, oh tangga cuma di situ ya. Baik, silakan. Terima kasih juga pada anak-anak yang mendukung ya penerbitan buku ini. Terima kasih untuk Ibu yang mendampingi. Terima kasih untuk semua pihak, karena dengan adanya buku ini kita akan belajar sesuatu malam ini. Terima kasih Pak Ramlan, selamat datang di acara saya. Bukan ya, ini acaranya Pak Ramlan ya. Baik, Pak Ramlan, tolong berdiri, belum disuruh duduk. Ya, Anda boleh bos di sini, tapi saya yang memandu acara ya. Ya. Oke, baru silakan duduk. Ya. Cuma itu kebahagiaan saya. Menteri-menteri juga nggak bisa sembarangan sama saya harus atur. Dia mengatur negara, saya mengatur dia. Nah, itu kepuasan saya. Makanya jadilah moderator ya. Ada kepuasan batin yang kita tidak dapat karena di rumah saya diatur oleh istri saya. Oke, Pak Ramlan. Pertama, terima kasih Anda sudah bersedia menceritakan